Dan itu kerjaannya yang 3-4 kali sebulan itu lebih gede bayarannya daripada dia ngantor sebulan. Jadi itu menurut gue salah satu skill yang jadinya mahal banget. Lo pengen belajar bahasa asing apa selain Betawi? Finance should be practical. Ini dia podcast yang ngajak kamu belajar segala yang finansial, nggak pakai ribet. Bersama saya Muti Juhari dan ada Nadia Harsha. Oke, hari ini kita akan bahas soal Chashichus, bahasa asing. Ini bisa menghasilkan cuan. Oh gitu. Cuan bacanya cuan. Cuan gitu ya. Karena di era globalisasi kayak gini, globalisasi itu bahasa Orba. Ya kan? Sekarang tuh di mana-mana orang bisa ada yang ngomong 5 bahasa sekaligus kayak gitu-gitu. Polyglot ya. Dan itu kan kayak bikin aku iri sebenarnya gitu. Betul, kesempatan mereka terbuka sekali. Gitu. Gue belajar bahasa isyarat aja nggak lulus. Tapi itu juga satu pasar tersendiri loh. Gue bisa jadi penerjemah bahasa isyarat. Yes. Gitu. Ya, kemampuan berbahasa asing ini kan menjadi penting ya. Jadi supaya kita bisa delivery apapun itu dalam beberapa bahasa, minimal lah bahasa Indonesia, bahasa Inggris nih kita. Kalau menurut lo ada bahasa-bahasa asing lain nggak yang perlu kita kuasai supaya makin menembus awan nih? Menembus awan. Menurut gue sih kemampuan untuk bisa bahasa asing tambahan di luar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh menguntungkan banget. Gue punya temen Mut, dia hanya kerja 3-4 kali seminggu. Dia adalah MC yang bisa berfasih berbicara bahasa Mandarin. Jadi dia tuh, jadi dia tuh MC, kerjaannya MC. Dia tuh cuma kerja kayak 3, 4, 5 kali lah maksimal dalam sebulan. Di event-event besar yang butuh mendeliver pakai bahasa Mandarin. Kalau dia mau cari cuan tambahan ya lebih banyak lagi aja kerjanya. Jadi awalnya itu adalah side hustle-nya dia. Jadi dia tuh kantoran sama kayak gue kantoran ya, usut ngerjain report, tapi dia jago bahasa Mandarin. Akhirnya dia asah itu komunikasinya, dia ngomong bahasa Mandarin, terus dia mulai di-hire awalnya sama kedutaan Cina. Terus kan dia berbicara di depan banyak pengusaha-pengusaha itu kan. Nah akhirnya itu kebuka banget rezekinya dari situ. Akhirnya tiap ada event gede yang melibatkan orang-orang Mandarin, akhirnya dia di-hire. Gitu Kak. Sementara dan itu kerjaannya yang 3-4 kali sebulan itu lebih gede bayarannya daripada dia ngantor sebulan. Wow. Oke, makanya kemudian dia beralih ke situ dia beralih, akhirnya dia full time, dia lepas kerjaan kantoran biar dia bisa fokus jadi MC bahasa Mandarin. Gitu Kak, jadi dia tadinya kan kayak agak juggling time ya, apalagi kalau misalnya kerjanya weekday, akhirnya dia kan masih cuti. Akhirnya karena ribet kayak gitu, ya udah deh gue lepas aja kerjaan kantoran yang nggak seberapa itu, aku jadi MC bahasa Mandarin. Lebih banyak waktu luang juga. Dan dia akhirnya karena banyak waktu luang itu jadi reporter, semacam kayak reporter atau penerjemah ya kalau untuk hal-hal freelance kayak gitu. Jadi itu menurut gue salah satu skill yang jadinya mahal banget. Dan tapi kalau misalnya oke lah jadi MC dengan kemampuan bahasa asing itu keren, tapi di waktu luangnya lagi gitu, apakah dia juga bisa bisa kerja juga misalnya jadi sebagai tutor, pengajar, atau apa itu butuh ada sertifikasi khusus juga nggak sih? Nggak tahu sih ya, kalau misalnya ada di satu lembaga yang membutuhkan semacam sertifikasi, gue belum terlalu paham gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya informal gitu, kayak selain nge-MC itu di waktu tour guide nggak sih, bisa nggak sih buat turis-turis Mandarin?
Mandarin. Tapi kan waktunya lumayan waktu ya. banyak Iya. gitu. Dia tuh pernah one time, oh ini beda lagi, temen gue yang beda lagi, dia jagonya bahasa Korea. Dia sering menerima job dari kayak apa sih, penyedia film, penyedia Buat subtitling. untuk subtitle gitu. Bagus. Jadi dia ngerjain subtitle itu dan dia bisa pamer bahwa gue nonton serial ini duluan daripada kalian. Karena gue yang bikin tuh Karena terjemahan. gue yang bikin terjemahan. Dan itu terjemahan itu kan juga lucu ya, mesti sesuai konteks. Nah, budaya, gitu. ya. Dan menurut gue itu bukan cuma kemampuan bahasa, tapi juga kemampuan bagaimana dia mengerti komunikasi secara keseluruhan. Gitu. Jadi kayaknya nggak pernah salah sih kalau punya keterampilan kayak gitu. Lu pengen belajar bahasa asing apa selain Betawi? Anjir, bahasa Bahasa daerah kan ini ya, kalau kata Ivan Lanin ya, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Oh gitu. Gue sih kayaknya sama anak gue berencana untuk mungkin setahun 2 tahun mendatang kita mau ambil les bahasa Jepang bareng. Jepang, oh ya karena lu suka Jepang ya. Karena ya mungkin anak gue tuh ada rencana mungkin akan mau sekolah di sana, mau ngincer kampus di sana, kan mereka tidak menyediakan bahasa pengantar di luar dari Jepang. Jadi mereka mesti sekolah bahasa Jepang dulu, dan kayaknya akan lebih memudahkan kalau gue ikutan belajar. Gitu. Benar-benar bagus juga itu. Tapi gue tujuannya bukan cuan ya. Malah nyekolahin anak, biaya lagi. Apa harus gue ubah ya rencananya? Oke, anyway, tapi kalau misalnya dulu gue sempat belajar bahasa Jerman waktu SMA. Les bahasa Jerman. Karena apa? Motivasinya cuma sederhana. Gue pengen nguping bokap nyokap gue kalau lagi ngobrol sama sahabatnya dia. Sahabatnya mereka. Mereka suka ngomong bahasa Jerman kayak, "Ini kalian ngomongin apa sih?" Terus aku mau les gitu. Untung difasilitasi gitu. Jadi sempat beberapa tahun belajar bahasa Jerman, sempat kepikiran juga, apa gue lanjutin kuliah di Jerman, tapi kayak kan katanya dulu kuliah di Jerman gratis bla bla bla, tapi kayak ribet gitu. Kayak nggak mau, gue maunya kalau misalnya keluar negeri itu buat liburan aja, buat senang-senang, nggak mau buat gitu-gitu. Jadi akhirnya ya lulus sampai level tertentu tapi nggak gue lanjutin lagi gitu. Jadi tapi kalau misalnya waktu itu gue seriusin mungkin ya. Sekarang lo udah ada di Jerman. Bisa jadi atau misalnya gue udah berkeluarga di Jerman. Bisa jadi gitu. Atau gue bisa jadi tutor ngajar bahasa Jerman gitu. Tapi nanti kita nggak ketemu dong. Iya. Oke. Gitu. Karena gini, belajar bahasa asing, apalagi kalau misalnya membuat jalur profesional seperti itu tuh nggak mudah. Benar. Kan makan waktu. Maksudnya ada waktu untuk belajarnya, terus misalnya ngambil ujian-ujiannya, ya kan, terus nanti ada prakteknya. Apalagi kan dulu ada kuliah-kuliah yang memang D3 bahasa Jerman, S1 pendidikan bahasa Jerman, yang kayak gitu-gitu kan. Artinya memang secara khusus mereka dididik untuk bisa ngedukasi lagi. Benar. Dan ya punya skill dan punya kompetensi untuk itu gitu. Benar. Jadi nggak cuma buat dia sendiri ya, tapi dia bisa ngajarin ke orang lain. Nah, untuk ngajarin atau untuk misalnya buat diri sendiri lah minimal kan berarti harus rajin praktek, kiscus gitu ya. Ada tipsnya nggak sih biar bahasa asingnya tuh jadi kepake gitu, jadi nggak lupa kayak oke, aku sudah mahir dalam bahasa Prancis, bahasa Jerman, tapi kalau misalnya emang ternyata gue bukan jalur profesional, tapi supaya tetap lancar, supaya tetap kepake gitu. Ada kalau menurut gue sekarang teknologi kan udah makin maju. Jadi both gue dan anak gue itu kita benar-benar jadi bisa lancar banget ngomong bahasa Inggris karena kita suka menantang diri sendiri nonton film nggak pakai subtitle. Tuh benar. Dan itu juga melatih konsentrasi sih, karena kan kalau lo ngomong sama orang di bawahnya nggak ada subtitlenya, say. Jadi emang lo benar-benar harus bisa punya pendengaran dan punya pengertian yang baik soal bagaimana dia berbicara. Gitu. Jadi itu memang seharusnya ada di kehidupan sehari-hari. Akan lebih privilege lagi kalau punya native speaker yang bisa lo ajak ngobrol sehari-hari. Salah satunya ya mungkin lo bisa pacaran sama bule. Wow, sebuah tips yang sungguh menantang dan sangat bisa dipraktekkan. Silakan lo.